sahabat Muardi, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Dr. Amelia sebagai host bersama dengan Dr. Evan. Pagi. Ya, kita nanti akan membahas seputar gigi palsu. Karena memang tentang gigi ini, kita biasanya hanya datang ke dokter gigi kalau sakit gigi ya. Sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian, misalnya kalau ada kecelakaan, tiba-tiba giginya tanggal sehingga harus menggunakan gigi palsu agar nanti saat mengunyah ataupun memakan makanan tetap bisa dengan mudah ya. Jadi kita membutuhkan bantuan dari seorang dokter gigi, khususnya dokter gigi spesialis prostodontia. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi banyak seputar tentang indikasi dan kemudian seputar tentang hal-hal berkaitan dengan gigi palsu. Ya. Baik, setelah ini kita akan mulai saja. Mungkin langsung ke Dr. Evan saja, Dok. Sebelumnya saya sapa dulu sahabat yang ada di Facebook dan kemudian yang ada di Instagram. Ayo bergabung. Kita ikuti kesempatan pagi hari ini dalam acara Muardi Wae. Kita akan berdiskusi banyak pada ahlinya, Dr. Evan, seputar tentang gigi palsu. Kepada Dr. Evan, kami persilahkan. Selamat pagi. Perkenalkan dulu, nama saya Dr. Gigi Evan Chandra, spesialis prostodontia. Untuk prostodontia itu sendiri kita mengerjakan seputar gigi tiruan. Jadi ya banyak gigi tiruan itu ada banyak macam. Mau dijelaskan satu-satu? Iya. Baik Dok, tadi ini sudah mulai ada yang bertanya nih Dok. Oh iya. Iya, katanya Dok, apakah setiap menggunakan gigi palsu itu terasa tidak nyaman? Ini dari Mbak Feni Vina. Iya, Mbak Feni Vina, terima kasih pertanyaannya. Halo. Jadi Mbak Feni Vina ini mungkin menggunakan gigi palsu atau mungkin keluarganya Dok. Ya, jadi dia bertanya nih, katanya apakah setiap menggunakan gigi palsu ini memang terasa tidak nyaman Dok? Untuk setiap gigi tiruan itu biasanya kita sebutnya sebenarnya gigi tiruan. Nah, jadi gigi tiruan itu kan ada banyak macamnya. Jadi tergantung dari pasiennya dan jumlah gigi yang hilang, kasusnya apa dalam mulutnya. Jadi kita bisa tentukan gigi tiruan apa yang kita mau kasih dalam mulutnya. Nah, kalau untuk masalah nyaman tidak nyaman, biasanya setiap awal pemasangan gigi tiruan itu pasti ada namanya tahap adaptasi. Nah, selama tahap adaptasi itu tergantung jumlah gigi yang hilang dan setiap orang tingkat adaptasinya itu beda-beda. Ada yang bisa seminggu, apalagi kalau full kehilangan banyak gigi seluruhnya, itu biasanya sampai maksimal 2 mingguan sampai enak banget gitu dipakainya. Sama kayak kita misalnya punya sepatu baru, pasti ada tahap adaptasinya pemakaiannya gitu. Nah, kalau sampai pakai lama tapi tidak enak terus, ya itu harus balik lagi ke dokter giginya untuk dikontrol, diperbaiki kalau ada yang kurang. Biasanya seperti itu. Berarti memang ada tahap adaptasi ya Dok ya? Memang pasti ada tahap adaptasi. Baik, begitu Mbak Feni. Kita sapa dulu sahabat dari Kalimantan Barat, Ngabang Landak, Kalimantan Barat, Mbak Lucy Palusia. Halo Mbak, selamat pagi. Kemudian Mbak Ningsih dari Depok. Ya, selamat pagi juga Mbak Ningsih. Baik, kita lanjutkan Dok. Ini sudah ada lagi yang bertanya, Dok, apakah setiap gigi yang ompong harus pakai gigi palsu? Ini juga masih dari Mbak Feni. Iya, ini rajin bertanya. Iya, rajin bertanya. Ini mungkin fansnya Dok. Ya, jadi kalau setiap gigi yang hilang itu ada baiknya diganti dengan gigi tiruan. Tinggal tergantung jenis gigi tiruan yang akan diganti. Nah, kalau untuk gigi tiruan kan ada macam-macam. Nah, ini seperti contoh di gambar ini itu lepasan. Atau ada juga gigi tiruan yang full seperti ini, jadi full. Nah, kalau untuk apakah semua gigi tiruan harus diganti? Nah, itu kalau misalnya kita tidak diganti, awalnya memang tidak masalah, tapi selama kelamaan akan timbul masalah yang lain. Seperti misalnya gigi yang sebelah-sebelahnya itu akan bergeser. Jadi giginya akan berjarak gitu, jadi tidak bagus untuk gigitannya. Terus nanti mengganggu saat proses mengunyah makan juga ya Dok ya. Apalagi kalau misalnya yang hilang gigi depan, kan tidak bagus kelihatannya kalau tidak ada gigi di depan. Seperti itu.
Kalau lihat slide-nya ini, maksudnya lepasan itu artinya ada yang dilepas dan ada yang ditanam, seperti itu ya dok ya? Seperti itu. Oh, jadi untuk gigi tiruan sendiri ada 2 macam. Nah ini contoh untuk gigi tiruan lepasan. Nah ini gigi tiruan lepasan ini ada 3 jenisnya juga. Ada yang dari akrilik, ada yang dari bahan lentur, ada juga yang lapisan metal. Jadi tinggal tergantung kebutuhan pasiennya biasanya. Kalau semakin banyak yang hilang giginya, nanti jenis gigi tiruan yang akan dipakai juga beda. Untuk gigi yang ompongnya full juga ada, bisa beberapa macam. Ini untuk lepasan. Nah, ini untuk yang permanen. Jadi ada yang namanya implan di gigi, ada yang juga jembatan, gitu, macam-macam. Ada yang namanya crown, itu sarung. Kalau gigi yang sudah patahnya banyak, jadi disarung. Gitu. Dok, itu tadi dokter menyebutkan giginya ini bahannya, jadi kan kalau kita melihat gigi kita utuh, mungkin manusia ini kan giginya putih, kemudian ada gusinya. Nah kalau misalnya tempelan itu berarti bahannya dari giginya itu bahannya apa sih dok? Kemudian yang berupa gusinya itu juga apa bahannya dok? Biasanya itu kan yang untuk permanen. Jadi kalau misalnya seperti contoh ini pasiennya sudah ompong, jadi akan dikasih gigi. Seperti misalnya dipasangkan implan. Untuk implannya sendiri bahannya dari titanium, jadi anti karat, ditanam di tulang. Nah untuk sarungnya sendiri, mahkotanya itu ada beberapa macam. Ada yang dari porselen dilapis logam, ada juga yang dari full porselen. Nah itu nanti tinggal tergantung untuk gigi belakang atau gigi depan, tergantung pakainya di sebelah mana, penggunaannya apa, nanti pemilihannya ada beberapa macam. Gitu. Baik dok, iya. Seperti itu. Baik dok. Mau bertanya lagi dok, jadi kalau misalnya ini sudah pakai gigi tiruan seperti itu ya dok ya. Tadi kan ada yang dilepas, ada yang tetap terus dipakai. Ini kaitannya dengan perawatan mungkin dok. Apakah dengan menggunakan gigi tiruan ini kita tetap mensikat gigi seperti biasa, seperti itu, atau kemudian bagaimana dok? Ada cairan-cairan khusus yang harus dikumur misalnya, karena saya pernah berinteraksi dengan orang yang memang pernah kecelakaan dan menggunakan gigi tiruan, agak tidak sedap bau mulutnya dok, seperti itu dok. Ya jadi sebenarnya memang banyak orang yang kurang paham, kurang tahu untuk bagaimana cara merawat gigi tiruannya itu kalau sudah pakai gigi tiruan. Biasanya dengan pasien yang menggunakan gigi tiruannya lepasan. Kalau untuk yang permanen biasanya normal karena dia sikat gigi seperti biasa. Yang penting dia jaga kebersihan mulutnya seperti biasa, sering kumur dengan obat kumur, sikat gigi sehari 2-3 kali, itu udah aman untuk yang gigi tiruannya permanen. Tapi kalau dia gigi tiruannya lepasan, itu ada beberapa cara. Kalau harus setiap malam misalnya, gigi tiruannya itu kalau lepasan setiap malam harus dilepas, wajib. Jadi untuk biar gusinya istirahat, biar tidak jamuran, jadi dilepas, dibersihkan, disimpan. Besok paginya baru dipakai lagi. Sikat gigi kita seperti biasa, walaupun ada gigi yang hilang. Orang yang tidak ada gigi sama sekali pun gusinya harus disikat, lidahnya disikat. Jadi tidak ada plak yang menempel, tidak ada jamur yang menempel, jadi tidak bau mulut, kumur-kumur. Jadi wajib lah gigi tiruan itu malam itu wajib dilepas, biar bersih dan tidak bau. Itu dicelupkan di air hangat, dibersihkan sendiri gitu dok sebelum dilepas. Kalau untuk cara ngebersihinnya sebenarnya gigi tiruan itu kita tidak bersihkan dengan odol, karena banyak orang yang sering bertanya pakai odol apa pakai apa gitu. Biasanya udah paling aman aja pakai sabun cuci piring sudah aman. Pakai sabun cuci piring, terus pakai sikat gigi, pakai busa. Nah nanti setiap tergantung bahan yang dipakai. Kalau misalnya akrilik itu setiap malam wajib direndam dengan air, di dalam air, dan ditutup biar tidak kena kotoran menempel debu apa gitu. Jadi direndam di air biasa, ditutup, udah besok pagi dipakai. Kalau yang bahan yang lain, ada yang lentur, ada yang dari logam, tidak perlu direndam, yang penting dilepas, dibersihkan gitu. Baik, terima kasih Dr. Evan. Ini sudah mulai ada pertanyaan cukup banyak. Pertanyaan dari Sydney 1612. Halo Sydney. Ini pertanyaannya gini dok. Dok, ada 4 gigi belakang saya yang sudah dicabut beberapa tahun lalu. Sampai saat ini tidak ada masalah. Perlukah memakai gigi tiruan? Dampaknya apa kalau tidak pakai? Jadi ceritanya sudah ada 4 gigi di bagian belakang
yang dicabut beberapa tahun yang lalu. Cuma memang tidak spesifik nih dok, Ya, bagian belakangnya ini sebelah mana ya ya. dok ya? Apakah gigi apa paling belakang seperti itu? Jadi kurang tahu. Tapi intinya dia ada 4 gigi Ya. itu. Apakah harus menggunakan gigi tiruan? Apa dampaknya kalau tidak pakai seperti itu? Kalau untuk pertanyaan seperti ini dia bilangnya cabut 4 gigi paling belakang. Nah 4 gigi paling belakang itu kalau misalnya dia cabut 4 gigi bungsu paling belakang, dia tidak wajib ganti, tidak perlu. Karena dia sudah cabut ke 4 gigi bungsu, itu Iya. sudah 4-4-nya dicabut sudah tidak perlu karena normalnya kita punya 28 gigi. Untuk 4 gigi bungsu yang lain itu hanya tambahan. Kalau memang sudah dicabut ya tidak usah diganti, tidak apa-apa. Dengan 28 gigi tanpa gigi bungsu pun fungsi kita untuk masih normal gitu ya dok ya. Kecuali yang dia cabut gigi depannya gigi bungsu. Ya itu biasanya diganti, harus diganti biar pengunyahannya lebih maksimal. Iya, baik. Seperti baik, itu. Baik dok. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Hamzah. Iya, halo Hamzah. Ini, pertanyaannya, dok, apakah ada hubungan gigi ompong dengan tidak pakai gigi palsu dan sering sakit mah? Nah ini dok, ada nggak hubungan antara gigi ompong tidak pakai gigi palsu dengan sering sakit mah gitu dok? Karena kan kalau sakit mahnya sendiri kan macam-macam variabelnya sebenarnya. Bisa jadi kalau tanpa gigi itu orang yang ompongnya semakin banyak, ompongnya otomatis kan pengunyahannya tidak bagus. Makanan belum hancur bener sudah ditelan. Berarti kan nanti pencernaannya tidak bagus. Jadi bisa jadi dari situ. Iya, kaitannya di situ ya dok ya, awalnya dengan dok gigi ya. tiruan. Jadi semakin banyak gigi yang hilang mempengaruhi ke pencernaannya juga. Baik, gitu. baik. Dia nanti lama-lama orangnya akan males makan gitu. Apalagi yang sudah di atas umur 50, 60 gitu. Kalau fungsi bicaranya terganggu nggak dok? Pasti terganggu. Apalagi banyak yang hilang. Apalagi gigi depan. Itu pasti. Misalnya semakin banyak dia hilang, dia akan sulit bicara huruf S, V. Iya, itu dok. pasti Yang memang membutuhkan ini ya dok ya, membutuhkan gigi depan ya dok ya. Gigi depan dan lidah berhubungan atas gitu. Itu pasti. Baik. Iya. Baik, begitu Hamzah pertanyaannya. Ya, jadi mungkin kaitannya tadi penjelasan Dokter Evan lebih kepada fungsi pencernaan makanan ya. Makanannya tidak tercerna atau tidak dikunyah dengan baik, akhirnya di sini asam lambung atau mungkin lambungnya menjadi tidak optimal bekerjanya sehingga terjadi kenaikan asam lambung dan bisa saja menyebabkan mah. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ita. Pagi dokter, gigi saya yang depan beberapa tahun lalu disarungi. Kalau mau ganti, apakah bisa ke semua dokter gigi? Apa itu dok? Disarungi, saya malah baru dengar itu dok. Disarungi itu yang seperti contoh di gambar ini. Nah ini disarung. Oke, baik jadi dok. giginya disarung itu seperti ini. Gigi tiruan cekat. Nah, jadi disarung itu yang seperti ini. Oh iya, seperti ini itu disarung namanya. Nah, jadi kalau itu gigi kemudian disarung gitu dok, gigi yang sebelumnya, gigi yang patah. Gigi yang patah. Jadi semakin banyak bagian mahkota yang hilang. Kalau hanya dengan tambalan biasanya kurang kuat. Jadi opsinya adalah disarung, ditutupi seluruhnya. Berarti gigi awalnya masih ada ya dok ya? Gigi awalnya masih ada ya? Kalau bisa dia bilang disarung berarti giginya masih ada, tapi patahnya banyak atau bolongnya terlalu besar. Jadi pilihannya kalau ditambal itu kurang maksimal, jadi disarung. Gitu. Baik, Pertanyaannya ini apakah kalau mau ganti apakah bisa ke dokter gigi yang lain ya? Ke semua dokter gigi seperti itu? Nah, ke semua dokter gigi sebenarnya bisa, tapi untuk spesifiknya kan yang mengerjakan memang benar-benar untuk gigi tiruan, gigi disarung itu adalah prostodontia. Karena semakin kompleks kasus biasanya memang dikerjakan oleh dokter spesialis. Iya, baik. Jadi kalau dokter spesialis gigi yang khusus prostodontia ya. Jadi ya ini termasuk Dokter Evan. Jadi kalau sahabat yang Solo sekitarnya ya silakan datang ke Rumah Sakit Muwardi. Insya Allah nanti akan ditangani oleh Dokter Evan terkait keluhan-keluhan seputar gigi tiruannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Vero Wikamya. Dok, kenapa gigi palsu harganya mahal sekali? Apakah memang bahannya itu mahal sehingga jadi mahal harganya, dan apakah semakin mahal itu yang paling aman? Dan apa bahan yang paling aman yang ditanya seperti itu? Dok? Kenapa gigi palsu?
Gini, misalnya contohnya untuk implan itu sendiri kita menggunakan bahan titanium. Titanium itu sendiri yang dipakai di bahan badan pesawat. Jadi paling kuat, anti karat, dan memang untuk lifetime. Jadi memang kualitas logamnya ya dok ya. Yang cari. Jadi otomatis ya pasti harganya memang rada mahal. Tapi mahal tidaknya gigi tiruan itu tergantung jenis gigi tiruan yang kita pilih. Misalnya hanya hilang 2 gigi juga ada opsi gigi tiruan lepasan. Kalau untuk masalah finansial makanya ada lepasan atau permanen. Memang antara permanen sama lepasan lebih mahal yang mana dok? Permanen ya dok ya. Karena memang sudah selamanya di dalam mulut dan bahannya juga yang memang untuk lifetime di mulut dipakainya, jadi mau nggak mau harus yang bagus punya. Seperti porselen, logamnya itu yang harus anti karat, bener-bener harus di dalam mulut dia tahan lama gitu. Nah ini ada lagi dok, ini lumayan banyak dok yang bertanya, ya alhamdulillah ya. Baik, kita kembali lagi, ini ada yang bertanya dari Ibu Siti Zubaroh dok, untuk anak-anak kan biasanya giginya gutis itu ya, mungkin maksudnya apa ya dok, banyak bolong-bolong ya, ini biasanya di bagian depan gitu. Ini katanya anak saya usia 5 tahun itu gigi yang depan kelihatan hitam-hitam seperti itu kan, katanya seperti itu. Apakah memang itu biasa terjadi? Berapa lama gutisnya? Dia bilang seperti itu dok pertanyaannya. Oke, kalau untuk anak-anak nanti dia akan mulai ganti gigi dari sekitar 5,5 sampai 6,5 tahun itu sudah mulai ganti gigi. Biasanya yang bawah depan dulu. Bertahap per berapa bulan dia akan mulai ganti bawah, atas, depan, baru ke belakang gantinya. Sampai umur 12 tahun baru selesai ganti gigi. Memang kalau sudah terlanjur 5 tahun dan sudah bolong, biasanya kalau belum terlalu besar masih bisa ditambal. Untuk anak-anak kalau 5 tahun sudah kooperatif, jadi bisa ditambal gitu. Kalau biasanya ya terlalu kecil, anaknya harus ke spesialis gigi anak gitu. Baik dok. Kemudian ini bertanya, lama-lama beda ya dok warna giginya? Apa ini maksudnya? Yang lama-lama ini kayaknya lanjutan pertanyaan sebelumnya ini. Ini kan pertanyaan sebelumnya katanya Mbak Ita ini kalau disarungi tentang gigi yang tadi disarungi itu dok. Kemudian gigi yang lama warnanya berbeda dok, seperti itu. Nah ini gini, karena misalnya giginya sudah disarung. Kalau gigi yang sudah disarung itu bahannya misalnya luarnya pasti porselen. Nah porselen itu tidak akan berubah warna. Misalnya di awal warnanya ya putih agak kekuning-kuningan, pasti akan seperti itu terus. Yang berubah adalah warna gigi si pasien. Dari pola makannya, jarang sikat gigi bisa jadi. Jadi warna yang berubah adalah warna giginya. Suka ngopi itu sangat berpengaruh. Jadi gigi tiruannya sudah masih sama aja warnanya, tapi gigi aslinya berubah karena tadi makanannya ya dok ya, yang dia minum apa. Baik. Gitu. Ini ada lagi dok pertanyaan, dok, gigi teman saya sudah lama ompong, kanan dan kiri giginya sudah miring. Apakah masih bisa dibuatkan gigi tiruan? Ya tadi seperti dokter sebutkan kan, kalau ada yang ompong memang akhirnya jadi bergeser gigi sebelahnya ya dok. Nah ini pertanyaannya, apakah masih bisa dibuatkan gigi tiruan? Mungkin sudah tempatnya ditempati oleh gigi yang bergeser tadi, seperti itu kan dok. Biasanya contohnya kalau gigi yang hilang itu seperti yang ini. Jadi kalau misalnya sebelahnya ini sudah banyak bergeser, opsionalnya adalah dipasangkan yang permanen. Kita lebih ke arah permanen, karena kalau untuk lepasan ruangannya sudah kurang kecil. Nanti kalau giginya kecil ditaruh, kelihatannya agak sedikit aneh. Jadi berarti termasuk yang bergeser pun akhirnya dicabut juga ya dok ya? Di tengahnya sudah ada ruangan. Gitu dok. Tapi gigi yang ini agak bergeser begini. Jadi biasanya ruangannya jadi sempit di atasnya. Dok. Jadi giginya dikecilkan baru dipasang baik itu biasanya. Dok. Jadi tergantung kasusnya dan biasanya masih bisa. Baik. Jadi masih bisa Mbak, ya masih bisa jawabannya. Tapi tadi mungkin yang tadi bergeser akan dikecilkan dulu sehingga ruangnya akan lebih besar seperti itu untuk ditanamkan gigi tiruan. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Aulia Idris. Pagi dok, pertumbuhan geraham bungsu atas bawah terjadi pada usia berapa? Rasanya sangat sakit, haruskah ke dokter gigi atau memang itu normal? Nah, ini pertanyaan tentang gigi bungsu dok. Dia bertanya sejak usia berapa munculnya dan
kalau dia sakit apakah itu normal? Haruskah ke dokter gigi? Seperti itu, Dok. Oke, kalau untuk geraham bungsu itu sendiri sebenarnya tidak semua orang tumbuh. Nah, kalau memang sudah ditakdirkan tumbuh ya ada. Nah, biasanya tumbuhnya itu mulainya 17 sampai 23 tahun. Kadang-kadang 17 udah tumbuh, tapi karena dia tenggelam giginya, tidak keluar di atas gusi, jadi pasiennya tidak tahu. Nah, gitu. Jadi cara taunya adalah dengan ronsen. Selama giginya masih lurus seperti ini, lurus normal seperti ini, tidak masalah. Tapi kalau dia miring, apa impacted ya, Dok, ya, istilahnya ada ya, impaksi, mendorong gigi depannya, bikin sakit. Kalau sudah sakit gitu ya wajib biasanya dicabut, gitu, sampai biar tidak sakit gigi depannya. Kalau tidak, lama-lama gigi depannya malah bolong, yang tidak bermasalah jadi bikin masalah. Baik. Berarti dicabutnya itu karena ada indikasi, karena mungkin ada keluhan sakit tadi ya, Dok, ya. Kadang-kadang dia bagus ya, tumbuhnya lurus, nggak bikin masalah gitu. Tapi hampir 70% orang pasti tumbuh gitu. Gigi bungsu itu pasti tumbuh 70%, dan biasanya hampir 50% itu bermasalah. Iya, baik, gitu. Dok. Iya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Mbak Vero Wikamiang. Dok, apakah risiko membuat gigi palsu ke tukang gigi? Ya, Dok, ini kan ada juga, Dok, apa namanya, tukang gigi yang bukan dia seorang ahli atau dokter gigi seperti itu. Nah, ini apakah ada risikonya seperti itu? Oke. Nah, ini saya jelaskan, sebenarnya agak panjang ya kalau membahas gigi tiruan dengan tukang gigi. Oke, simpelnya gini aja. Tukang gigi itu udah jelas bukan dokter gigi, ya. Tukang gigi itu hanya boleh membuat dan memasang gigi tiruan pada gigi yang sudah hilang. Jadi benar-benar seperti ini, tidak ada giginya. Gitu. Misalnya pasien itu masih ada sisa akar di mulutnya, gigi yang sudah rusak dan belum dicabut. Jika dipasang gigi tiruan oleh tukang gigi, itu sudah pasti salah. Karena nanti akan timbul masalah lainnya berupa infeksi. Masalah-masalah tambahan ya, Dok, ya. Jadi alangkah baiknya misalnya pun mau pasang di tukang gigi, ya walaupun kurang disarankan karena berbeda kompetensi gitu. Nah, biasanya di tukang gigi itu hanya memasangkan yang lepasan, karena dia tidak akan mengotak-atik gigi pasiennya, hanya membuat dan memasang gigi dan dia tidak tahu apakah ada yang tersisa atau tidak sebelumnya, Dok, karena biasanya kalaupun memang ada yang tersisa dan sudah sisa akar itu kecil dan tidak terlihat. Gitu. Ada yang masih tertanam di dalam, ya, Dok, ya, di dalam, ya, Dok, dia ya. hanya melihat mata, oh tidak ada bikin. Kadang-kadang kan kita tidak tahu. Itu cara tahunya kita harus ronsen. Benar. Seperti itu. Baik, ya. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lanjutan, Dok, dari Sydney 1612. Katanya, Dok, tolong dijelaskan bagaimana proses memasang gigi tiruan dari awal. Dia bilang, kemudian apakah lama prosesnya dari awal periksa sampai giginya dipasang? Ini pengen tahu, Dok, sahabat Muardi. Bagaimana proses cara memasang gigi tiruan itu dari awal? Apakah lama seperti itu, Dok? Untuk gigi tiruan itu sendiri itu ada beberapa tahap. Pertama, hampir semua gigi tiruan secara garis besarnya sama tahapnya. Namanya ada tahap persiapan. Itu dokter harus menganalisa dulu apa jenis gigi tiruan yang akan dipasang di mulut pasien. Itu dilakukan setelah kita pemeriksaan. Setelah itu dokter akan mencetak tahap untuk mendapatkan model dari gigi pasien. Nah, setelah itu baru akan dibuatkan gigi tiruannya. Biasanya tergantung dari jenis gigi tiruannya, lamanya itu. Kalau misalnya lepasan biasanya cepat. Semakin sedikit gigi yang hilang biasanya lebih cepat. 2-3 hari sudah bisa dipasang. Nah, kalau dia permanen tergantung dari jenis permanennya. Misalnya di sarung biasanya 1-2 minggu. Karena harus dibuat dulu di lab untuk gigi tiruannya itu sendiri. Proses logamnya, proses porselennya. Nah, kalau untuk implan itu ditanam dulu implannya, baru kita bisa bikin sarungnya. Nah, implannya ditanam sendiri harus nunggu sembuh tulangnya, itu ada waktunya. Karena kalau terlalu cepat nanti implannya belum tertanam dengan benar dan baik gitu. Nanti malah ndak ketanam bagus, malah goyang gitu. Jadi setiap gigi tiruan itu ada waktunya sendiri-sendiri, lamanya sampai selesai. Berarti memang beda-beda ya, Dok, ya, tidak bisa disamaratakan, tergantung juga indikasinya, ya, jenis giginya, tiruannya juga bagaimana. Gitu. Baik, Dokter Evan, terima kasih.
Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ahmad Syarkawi. Pertanyaannya, dok, gigi tiruan yang lebih baik lepas pasang atau gigi tiruan yang seperti di gambar yang dilem gitu? Ini kembali lagi ke pertanyaan awal nih dok. Jadi terkait mana yang lebih bagus dok antara gigi yang ditanam atau dipasang dengan yang lepas seperti itu? Kalau untuk gigi tiruan mana yang lebih baik sebenarnya tergantung dari kondisi mulut pasien juga. Misalnya untuk pasien yang sudah terlalu banyak hilang giginya, otomatis kan gigi yang sisa tinggal sedikit. Biasanya opsinya tetap ke lepasan. Gitu. Kecuali pasiennya mau dipasangkan implan, jadi bisa permanen juga. Gitu. Kalau untuk masalah yang lebih baik itu tergantung dari kasus di mulutnya. Gitu. Tapi pasien bisa request nggak sih dok? Bisa minta nggak sih dok? Saya lebih nyaman kalau meskipun dokter tadi kan sudah menilai nih indikasinya seharusnya mungkin cukup yang implan saja, tidak cukup cukup yang disarungi saja atau lepasan saja, tidak harus yang ditanam. Tapi request pasiennya dok, dok kok saya pengen yang ditanam, itu boleh juga nggak sih dok? Atau harus sesuai indikasi? Kalau untuk yang permanen itu kita lihat kondisi kebersihan mulut pasien. Karena ini gigi tiruannya yang permanen itu dia akan seumur hidup di dalam mulut. Jadi kondisi mulut pasien itu yang bersih yang lebih baik untuk dipasangkan yang permanen. Kalau pasiennya selama tahap pemeriksaan 1 minggu dia kembali dan ternyata kondisi mulutnya masih kurang bagus, kebersihan mulutnya tidak baik, itu kurang disarankan untuk yang permanen. Baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok dari dari Ahmad Syarkawi. Umur berapa sebaiknya gigi tiruan mulai dianjurkan? Mungkin maksudnya gini dok, kalau misalnya nih ada anak remaja gitu, giginya sudah gigi permanen dok, udah bukan gigi susu lagi, kecelakaan misalnya, kemudian harus menggunakan gigi tiruan, itu harus seketika saat itu juga atau kemudian ditunda atau bagaimana? Ini pertanyaannya seperti itu dok. Untuk penggunaan gigi tiruan, jika giginya memang sudah hilang ya lebih baik secepatnya dipasangkan gigi tiruan. Seperti itu. Baik. Jadi jawabannya secepat mungkin ya. Jadi tidak harus sesuai usia, tidak harus seperti, kecuali kalau gigi tanggalnya pada usia gigi anak-anak, gigi susu ya dok. Ya kita masih menunggu gigi permanen yang muncul. Baik dok. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Siti Zubaroh. Kalau plak gigi bagian dalam biar hilang bersih gimana dok? Padahal rutin gosok gigi tapi masih aja ada plaknya. Oh ya dok, ini terkait dengan plak dok. Memang biasanya lumayan banyak dok yang mengeluhkan plak-plak ini, ngerasa sudah sikat gigi udah bersih, udah rutin sesuai anjuran, misalnya setelah makan, kemudian sebelum tidur seperti itu, tapi plaknya masih saja banyak dok. Dan mungkin tambahan pertanyaan dari saya, apa sih dok yang mempengaruhi plak seseorang itu muncul? Misalnya kita bandingkan antara satu orang dengan orang lainnya ini, misalnya sama-sama dia rajin sikat gigi tapi ternyata plaknya berbeda seperti itu dok. Jadi gini, kalau kenapa sudah sikat gigi tapi plaknya masih aja muncul, itu bukan plak berarti. Kalau plak itu lunak, jadi sikat gigi pun dia hilang. Tapi kalau sudah keras sudah jadi karang gigi namanya. Gitu. Jadi sudah jadi karang gigi, dia akan lebih keras, disikat itu tidak akan hilang. Nah itu caranya harus ke dokter gigi untuk dibersihkan dengan alat khusus. Gitu. Iya, baik. Jadi itu kalau sudah mengeras itu ini ya dok ya, bukan plak lagi namanya ya. Dan itu tidak bisa dibersihkan sendiri ya dok. Kalau kan ada tuh yang jualan odol, odol bisa melepaskan plak gitu dok. Itu tidak bisa. Jadi plak itu lunak. Kalau sudah keras jadi kalkulus namanya. Jadi sudah kalkulus, sudah keras, mau disikat sampai gimana pun tidak akan hilang. Sudah nempel keras soalnya di mulut. Jadi itu harus dipakai alat. Alatnya sebenarnya orang takut nanti kalau pakai alatnya apa giginya rusak. Tidak, karena alatnya hanya menempel dan digetarkan. Jadi bisa mengikis ini dok ya, plaknya tadi ya, karang giginya tadi. Jadi tidak akan mengurangi lapisan dari gigi. Baik dok. Iya. Ya dok, saya pernah dok merasa ini. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dok, ada lagi dari Ardian Bayua ya. Katanya dok, kalau sudah pakai gigi palsu boleh nggak pakai kawat gigi? Nanti tergantung dari gigi palsunya.
Tapi biasanya kalau untuk pasien dengan mau ada kehilangan gigi, itu kalau memang mau pasang kawat giginya dulu. Sampai selesai baru kita gunakan gigi tiruan. Oh gitu ya, Dok. Kecuali gigi yang hilang di depan. Kalau yang hilang gigi depan dan dia mau pasang kawat gigi, ya nanti barengan bisa. Gitu. Baik, ya, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian ini pertanyaan lagi dari Bekti Anissa, ya. Katanya, pagi Dok, saya mau tanya, gigi saya ada lubang titik-titik hitam menyebar ke gigi-gigi lain, Dok. Nah, itu mau bertanya apa itu, Dok? Ya. Gigi apa titik-titik hitam? Titik hitam. Itu titik, kalau sudah titik hitam dan agak besar biasanya itu sudah lubang. Memang awalnya paling satu gigi, terus nanti karena kita tidak, biasanya lubang hitam pun itu tergantung dalamnya baru dia sakit. Kalau sudah kena ke dentin itu mulai ngilu. Begitu sudah masuk ke saluran saraf, pulpa, nah baru dia sakit gitu. Jadi orang kalau lubangnya cuma titik hitam biasanya oh cuma titik kecil gitu, padahal di bawahnya lubangnya kayak jarum panjang gitu, jadi tidak nyadar. Nah memang kalau biasanya satu orang, dan ini lama-lama apalagi sering ketutup sama sisa makanan, ternyata di dalamnya gigi-gigi yang lain ada lubang-lubang kecilnya gitu. Ya. Ya, kalau sudah lubang gitu ya harus ditambal. Ya. Kalau sudah lubang gitu, jadi harus tahu dulu ini sudah lubang atau belum, Mbak. Iya, datang ke dokter gigi ya. Baik, selanjutnya pertanyaan lagi dari Aulia Idris. Izin bertanya lagi, Dokter Evan, jika harus pasang kawat gigi atau behel, benarkah harus ada gigi geraham yang dicabut? Oh iya, Dok, biasanya ini kalau giginya yang kurang rapi harus menggunakan behel atau kawat gigi. Apakah harus ada yang dicabut untuk merapikan atau belum tentu juga sesuai indikasi seperti itu, Dok? Biasanya kalau untuk apakah ada yang dicabut itu sesuai indikasi. Baik. Masalah mana yang dicabut itu misalnya orangnya kayak tongos yang atasnya lebih tongos dan memang terlalu parah tongosnya, ya mau tidak mau ada dua yang dicabut di atas biasanya. Nah itu tergantung jenis behel yang akan digunakan, jenis kawat gigi yang akan digunakan. Kadang-kadang udah berbagai kasus ada kawat gigi yang tidak perlu dengan pencabutan bisa. Gitu. Baik. Gitu, Iya. itu. Jadi tidak harus semua pemasangan kawat gigi itu ada pencabutan gigi ya, Dok, indikasi kasusnya sendiri. Baik, Dok. Ini pertanyaan lagi, Dok. Izin bertanya ya, Dok. Ini dari Ibu Ira Minawati. Anak saya pernah cabut giginya ke dokter spesialis gigi anak usia 4 tahun. Gigi susu dicabut 2 yang harusnya 4. Riwayat bermasalah dengan giginya berlubang sampai bawah, demam, gusi bengkak, dan infeksi. Gigi susu yang sisa perlu dicabut nggak ya, Dok? Geraham juga mulai berlubang, sekarang usianya 5 tahun. Jadi sebelumnya 4 tahun udah pernah dicabut itu, Dok, gigi susunya 2. Nah sekarang perlu dicabut lagi nggak, Dok? Iya, karena sudah mulai berlubang. Nah ini sekarang usianya 5 tahun, nah, Dok. Biasanya untuk anak itu tadi saya bilang 5,5 sampai 6,5 itu mulai ada gigi permanen yang tumbuh. Biasanya gigi depan bawah atau gigi depan atas. Karena kadang-kadang ada yang depan bawah, ada yang depan atas. Jadi tidak pasti juga, beda-beda anak beda. Nah kalau memang dari umur 4 tahun sudah dicabut 2, nah itu kan tidak tahu yang mana. Nah, berarti dia tinggal nunggu 1,5 tahun. Sekarang udah 5 tahun, tinggal sebentar lagi akan berganti giginya. Gigi permanen tadi ya, Dok. Ya, dia sudah pergi ke dokter spesialis gigi anak, itu sudah betul sebenarnya. Nah, berarti penilaian dari dokter gigi anak yang menentukan apakah masih ada yang perlu apa yang dicabut apa enggak gitu. Seperti itu sih. Nah, kalau sudah infeksi bengkak, memang kalau anak-anak itu dia tidak akan bisa ini sakit tahu-taunya gigi sudah rusak sekali dan anaknya nangis aja, Dok, nggak mau makan. Seperti itu biasanya memang. Nah kalau sudah begitu ya mau tidak mau harus ke dokter gigi dan anaknya harus bisa diajak kooperatif. Dok. Karena biasanya anak di atas 5 tahun 4 tahun itu masih susah kooperatif dengan dokter. Benar, iya, Dok. Baik, Dok. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Itu pertanyaan dari Bekti lagi ya. Sudah ada yang sebelumnya, Mbak. Nah ini
di masa pandemi seperti ini, bagaimana prosedur untuk periksa gigi? Adakah persyaratan khusus? Oh iya dok, ini kan lagi pandemi, apalagi kan kalau periksa gigi pasti dari wajah ke berhadapan dengan pasiennya, ya seperti itu, dengan mulut pasiennya. Nah ini adakah persyaratan khusus seperti itu dok? Jadi selama masa pandemi ini memang kebanyakan dokter, hampir semua dokter gigi masih melakukan selective case, jadi hanya mengerjakan kasus-kasus tertentu, biasanya dengan pasien kegawat daruratan. Tapi seiring waktu sekarang dokter gigi juga sudah mulai beradaptasi, mulai mengerjakan hampir seluruhnya dengan penggunaan APD ya, dok, pasien juga bisa menggunakan APD saat dikerjakan dan mensterilkan alat sebaik mungkin gitu. Jadi dokter gigi juga sudah banyak yang menggunakan alat-alat penunjang untuk membantu kesterilan saat bekerja gitu. Baik. Jadi sebenarnya sudah aman untuk melakukan tindakan-tindakan. Tinggal tadi dari dokter giginya mengamankan dirinya dan pasien tersebut. Seperti itu. Baik. Itu Mbak Pogi, jadi awal-awalnya mungkin memang selective case ya dok ya, hanya yang kegawat daruratan saja. Tetapi ini sekarang sudah semakin lengkap untuk pemeriksaannya atau penanganannya, pelayanannya, tapi memang dengan menggunakan APD, baik dokternya maupun juga pasiennya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi dok di Instagram ya dok, ya Mbak ya. Ini dok, kalau ada benjolan di bawah tambalan, apakah benjolan itu berbahaya? Bagaimana penanganan untuk benjolan di gusi tersebut dok? Jadi ini ceritanya Mbak Nona ini sudah ditambal, ada benjolan di bagian bawah tambalannya itu. Berbahaya atau tidak itu dok? Adanya benjolan di bawah tambalan itu di gusi ya, berarti itu menandakan adanya infeksi. Nah berarti tambalannya itu antara ada pecah, tambalannya rusak, atau tambalannya bocor. Misalnya dia hanya melihat ada benjolan tapi tambalannya ternyata nggak kelihatan apa-apa, bisa jadi ada bocor. Biasanya kan tidak kasat mata, karena yang masuk adalah liur. Begitu liur sudah masuk ke dalam tambelan, masuk lagi ke lubang yang tadi sudah dibersihkan, otomatis akan bercampur dengan bagian di saluran akar. Nah nanti dia jadi infeksi. Kalau sudah bengkak itu wajib untuk ke dokter gigi, nanti akan dirawat, namanya perawatan saluran akar. Gitu. Baik. Gitu Mbak Nona, jadi memang harus dilihat dulu ya, apakah memang benjolan tersebut berbahaya atau tidak. Tadi disebutkan juga diperlukan adanya perawatan saluran akar ya, jika memang tadi tambalan tersebut sudah tidak baik lagi ya. Baik, mungkin ini saya izin bertanya dok, terkait dengan anak-anak nih dok. Biasanya kan kalau anak-anak ini yang memang sering menggunakan dot malam hari gitu, sampai semalaman gitu, giginya jadi dok, gipis gitu dok, sampai hilang-hilang gitu 4 gigi depannya padahal. Nah itu nanti apakah akan tanggal sendiri atau kemudian kita harus meminta bantuan dokter gigi untuk mencabutnya dok? Mengingat itu sudah sampai hilang, sudah tidak ada lagi bentuknya itu dok. Nah itu anaknya umur berapa? Ini anaknya masih balita dok, 3-4 tahun. 3-4 tahun. Nah biasanya kalau sudah rata banget dengan gusi, kalau anaknya bisa kooperatif, buka mulut pelan-pelan, kita bisa perawatan saluran akar untuk anak-anak. Nah baru tambal dibentuk gigi, karena gigi atas itu kan tadi saya bilang sampai 5-6 tahun baru ganti, 6 tahun biasanya. Bagaimana cara cegahnya biar nggak sampai begitu? Harusnya dari awal anaknya mulai ada tumbuh gigi itu, saat mau tidur malam jangan dikasih minum susu terus tidur. Jadi itu namanya karies susu pada anak-anak. Jadi karena anaknya habis minum susu langsung tidur, minum susu ketiduran biasanya anaknya. Jadi cenderung bolong gigi depan atas, nah dan sampai rata biasanya. Jadi itu harusnya saat dia minum susu, habis minum susu entah dikumurkan dengan air putih, dikasih air putih, jadi kasih dot lagi dengan air putih. Atau anaknya kalau sudah bisa jalan kan bisa sikat gigi, atau mamanya harus menyikatkan dengan alat khusus yang di jari itu bisa gitu. Jadi harus tahu dulu baru nanti biar tidak terjadi seperti itu. Kalau sudah terlanjur harus dirawat, karena sampai 5-6 tahun gigi itu bertahan di mulut. Seperti itu. Baik dok.
Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Siti Zubaroh. Ini terkait dengan fasilitas BPJS dok. Ya, jadi BPJS kan ada vaskes dokter gigi yang tercover. Itu hanya untuk layanan tertentu atau bisa semua layanan yang seperti tadi kita sebutkan dok, ada kawat, ada gigi palsu atau apa. Jadi ini bertanya tentang layanan BPJS ya. Jadi apakah bisa buat tambal gigi, pasang gigi palsu, bersihin karang gigi, seperti itu dok. Oke, kalau untuk terkait dengan saya ya, kalau untuk dengan bidang saya gigi tiruan, BPJS itu tidak mengcover karena BPJS itu hanya mengcover yang terkait dengan fungsi. Sebenarnya gigi tiruan itu fungsi dan estetik. Jadi BPJS hanya mengcover selain gigi tiruan setahu saya, karena gigi tiruan tidak masuk dalam BPJS. Tapi kalau untuk gigi tiruan dan kaitannya dengan rumah sakit, menurut saya gigi tiruan di rumah sakit biayanya malah lebih rendah daripada di praktek dokter pribadi. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Jadi ya banyak orang yang takut untuk membuat gigi tiruan di rumah sakit, padahal pada aslinya sebenarnya tidak gitu. Tidak lebih mahal dari tidaklah lebih mahal dari praktek pribadi atau klinik-klinik klinik gigi gitu ya dok ya. Oh iya, tadi ada yang bertanya, saya terlewat dok, dokter selain di Muardi praktek di mana tuh, tadi ada yang bertanya itu. Nah, di Muardi saja ya dok ya, datang ke sini kan, ini acaranya Muardi ya dok ya. Baik, selanjutnya kita pertanyaan lagi. Oh ini sudah, ini pertanyaan tentang asam lambung ya, sudah pertanyaannya. Ini lanjut bertanya lagi dok. Ini saya kemarin pernah menemani keluarga juga ke dokter gigi. Itu giginya memang sampai bengkak sekali dok, giginya bengkak, kemudian sama dokternya harus ada ronsen dulu seperti itu, kemudian setelah ronsen suruh pulang dulu sampai agak bengkaknya itu mengecil, jadi diberi antibiotik. Apakah memang seperti itu dok? Jadi kalau misalnya ada gigi yang bengkak itu tidak bisa langsung dilakukan tindakan apa gitu dok, memang harus ditunggu sampai beberapa waktu dulu seperti itu dok. Dan apa pertimbangannya mungkin seperti itu dok? Pertimbangannya seperti ini. Biasanya kalau udah bengkak itu otomatis pasti infeksi. Kalau pasien sedang infeksi itu pasti akut, pasti sakit. Nah kalau pasti sakit seperti itu, biasanya kan saat anamnesa kita sudah bisa menentukan. Kalau dia sakit, otomatis dokter juga tidak bisa mulai mengebur, tidak bisa mengerjakan dengan alat karena akan sakit sekali untuk pasiennya, kasihan. Biasanya ya kita kasih dengan obat-obatan dulu. Obat dulu untuk meredakan bengkaknya dulu dan menghilangkan sakitnya selama biasanya 3-5 hari. Baru setelah itu bisa dilakukan tindakan lanjutan, entah mau dicabut atau dirawat. Gitu. Jadi memang ini ya dok ya, untuk menghilangkan keluhan akutnya dulu ya dok ya, keluhan akutnya dulu. Jadi sampai beberapa kali itu dok, jadi nggak langsung. Biasanya sih sekali ya dok ya. 3-5 hari, habis itu sudah bisa ada penentuan tindakan lanjutannya. Baik dok. Iya. Baik, tadi pertanyaannya sudah cukup banyak dan sudah terjawab. Nah ini bertanya lagi dok, terkait dengan tadi tentang kalkulus, apa istilahnya dok? Kalau yang plak yang udah mengeras itu ya, kalkulus tadi ya dok ya. Nah itu tadi saya sempat bertanya, apa yang mempengaruhi antara satu orang dengan orang yang berbeda dok, terbentuknya kalkulus itu dok, seperti itu. Jadi satu kan dari seberapa orang itu sadar atas kebersihan mulutnya. Terus tingkat keasaman mulut pasien juga berpengaruh. Setelah itu apa yang dimakan juga berpengaruh gitu. Orang yang rajin sikat gigi dan tidak rajin sikat gigi, kadang-kadang juga yang rajin sikat gigi malah banyak karang giginya. Apalagi biasanya wanita hormonnya juga berpengaruh, tidak stabil. Hormon juga berpengaruh. Jadi makanya mendekati mulai hamil malah banyak kalkulus, malah banyak infeksi gusi biasanya. Benar, kalau wanita gitu. Datang bulan ada, kadang-kadang gusinya juga suka radang seperti itu. Jadi sebenarnya banyak faktornya gitu. Baik dok. Dan memang seharusnya rutin ya dok ya. Dianjurkan berapa ini sekali sih dok kita ke dokter gigi itu normalnya sebenarnya setiap 5-6 bulan sekali.
Kalau tanpa masalah, jika Tanpa dengan masalah. ada masalah tergantung dari tindakannya. Jadi memang untuk rutin pemeriksaan Ya. 5 sampai 6 bulan sekali ya dok, Ya. kayak general check up gitu ya dok ya, untuk Iya. kesehatan Orang giginya. yang Meskipun misalnya nggak ada sebelum- keluhan dok. Iya, Oke. karena kan misalnya hanya dengan lubang kecil dia nggak akan tahu Iya. gitu. Jadi begitu dilihat ternyata ada lubangnya nggak kelihatan. Baik. Orang yang suka merokok, suka minum kopi itu mendingan lebih sering cek di dokter gigi karena baik. akan lebih banyak noda gigi stain gitu. Baik dok. Kembali lagi dok ke pemasangan gigi tiruan. Ini kalau saya iseng-iseng ngelihat gitu dok, kok ada yang dari emas, itu apa cuma untuk estetika atau apa sih dok, sebenarnya ada fungsinya atau tidak seperti itu dok? Jadi kalau untuk pemilihan bahannya nanti ya kita bisa menyesuaikan juga dengan request pasien gitu ya, kalau dok, ya? memang indikasinya masih masuk gitu. Misalnya hanya kan sekarang juga bisa ada dipasangkan berlian di gigi juga bisa. Oke. Ya sama seperti itu misalnya. Sebenarnya kan dengan contoh seperti ini di dalamnya logam, Iya. di luarnya porselen. Iya. Nah kalau yang kayak seperti penyanyi misalnya pengen ada bling-blingnya ya bisa dikasih bagian depannya kasih warna emas itu bisa. Oke, baik Gitu. dok. Jadi bisa ya estetika tadi ya dok ya. Tadi itu. Asli baik. Mau baik. apa enggak? Mau atau enggak uangnya tersedia dan tidak. Baik dok. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Lili 265. Halo Mbak Lili. Pertanyaannya, dok, maaf, apakah penyebab lidah yang berwarna putih, apakah ketika asam lambung atau karena murni dari gangguan di lidah? Oh, ini pertanyaannya, Iya. apa penyebab lidahnya putih? Apakah karena asam lambung yang naik atau karena memang ada gangguan di lidahnya dok? Seperti itu. Jadi kalau lidah juga sendiri itu, lidah sendiri itu juga bisa disikat. Jadi ada alat untuk membersihkan lidah. Gitu. Baik. Jadi kalau memang selama masih bisa dibersihkan masih hilang itu tidak apa-apa, itu masih masuk plak di lidah. Tapi kalau ternyata sudah dibersihkan dan tidak bisa hilang, terkadang ada kondisi fisiologis memang terjadi kelainan tapi masih bisa, tidak perlu dilakukan tindakan kalau tidak mengganggu. Kalau kecuali misalnya bisa membuat bau mulut, membuat iritasi, itu dikontrolkan ke dokter gigi, nanti ada tindakan lanjutannya. Baik, Nah, dok. Iya, seperti baik, itu. dok. Iya. Begitu Mbak Lili ya, jadi memang ada sikatnya ya dok, itu memang dijual umum dok untuk Dijual membeli umum. sikat, sikatnya untuk lidah. Sebenarnya lidah dengan ini. sikat gigi biasa pun bisa, tapi kan kadang orang mual. Iya. Nah, ada alat khususnya itu untuk lidah ada. Baik dok, iya baik. Ini bertanya lagi dok, kembali lagi ke gigi tiruan ini dok. Tentang gigi tiruan ini tadi dokter menyebutkan kan ada yang ditanam, ada juga yang dilepas, ada yang maksudnya permanen, ada juga yang dilepas gitu. Iya. Kalau untuk yang permanen ini dok, misalnya kecelakaan lagi, kemudian tanggal lagi seperti itu dok, Iya. Itu apa memang akan semudah tanggalnya seperti gigi-gigi yang lainnya atau dia relatif lebih kuat dok? Kalau gigi permanen itu kan tergantung nanti gigi tiruannya, permanennya kalau udah pasang implan ya kekuatannya kurang lebih sudah sama dengan gigi asli. Oh baik. Maksudnya kalau misalnya kecelakaan terus terjadi hilangan gigi lagi, ya kalau yang hilang gigi asli kita masih bisa Iya. menambahkan gigi tiruan lagi. Tinggal tergantung maunya yang lepasan atau permanen lagi, Iya, gitu pilihan ya, dok, ya. lagi. Baik. Jadi gigi permanen pun artinya ya juga tetap bisa tanggal, bukan kemudian itu bisa lebih kuat dari gigi yang lainnya, tidak ya dok ya? Oh ya, selama traumanya tidak persis kena di giginya aman. Baik. Gitu. Kalau traumanya terlalu kencang misalnya kecelakaan mobil, kadang depan-depan itu pasti kena seperti ini. Itu Iya, kalau patah selama giginya akarnya masih ada, mahkotanya masih ada sebagian atau akarnya masih kuat, itu masih bisa dibikinkan lagi untuk permanen. Baik dok. Ini ada pertanyaan. Oh ini, wah ini dari Mas Ari Angkiriwang, nggak tahu nih dari mana. Dokter Proso terbaik katanya gitu. Selamat dok. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dok. Hai dok, dari Mbak Ayu Sri Rahayu Jamila. Apa sih gunanya veneer? Apakah itu veneer ya dok ya, bacanya veneer. Apakah itu hanya kosmetik atau ada gunanya untuk lapisan gigi? Oke. Ini juga yang di Instagram pertanyaannya. Oh iya, kurang sama lebih ya, yang di Instagram juga tentang veneer ya tentang dok. veneer. Bagaimana prosesnya? Ini sampai nanya ke prosesnya juga. Iya. Jadi untuk veneer itu sendiri, apakah pasiennya dari
pemilihan dulu apakah ini Definisi dulu dok, veneer ini apa dok? veneer ini sebenarnya dipasangkan pada gigi yang masih ada. Jadi pemberian lapisan pada gigi yang masih ada, mahkota gigi yang masih ada. Contohnya seperti ini. Jadi giginya masih ada dan dikasih lapisan. Lapisannya ini sendiri dari porselen, gitu. Gigi seperti apa yang bisa di veneer? Macam-macam. Misalnya gigi dengan kondisi yang berjejal ringan atau gigi yang ada jarak seperti ini. Jadi ada, kita bilangnya diastem, ada jarak antara gigi satu dengan yang lain, jadi ada kelihatan celah gitu. Nah itu bisa di veneer, jadi celahnya hilang gitu. Jadi itu untuk merubah, bisa juga untuk merubah warna gigi. Veneer itu untuk merubah warna gigi juga bisa. Terus memperbaiki bentuk gigi juga bisa gitu. Jadi walaupun sudah rapi tapi ternyata giginya itu kelihatan seperti panjang pendek gitu. Jadi itu bisa diperbaiki dengan veneer juga. Memang sekarang belakangan ya lagi naik untuk veneer sendiri, banyak yang menggunakan dari artis-artis gitu. Iya dok, karena memang tujuannya lebih ke estetika ya dok ya, yang misalnya giginya jarang lebih ke estetika untuk veneer itu sendiri. Lapisannya tadi ditanya, lapisannya itu menggunakan porselen. Lapisannya gitu. Menggunakan porselen, baik dok. Perawatannya dok, itu juga kayak itu untuk veneer itu biayanya udah pasti mahal gitu. Terus dan bisa semua gigi ya dok ya, tidak hanya gigi, semua gigi sampai belakang pun bisa di veneer. Jadi tergantung kasusnya. Baik. Nah biasanya dokter akan menentukan ini bagusnya berapa gigi yang akan dipasangkan veneer. Karena biasanya hanya gigi yang terlihat untuk pas saat senyum aja sudah cukup. Tergantung dari senyumnya juga. Misalnya dia membuka mulut. Senyumnya lebar atau tidak, itu senyum. Kalau untuk efek dan perawatan khusus, pasti ada perawatan khususnya. Pasiennya wajib kontrol setiap 2-3 bulan ke dokter gigi. Ya, karena kan yang dipasang di dalam mulut ini biayanya ndak sedikit. Jadi harus kontrol untuk menjaga kebersihannya, dicek apakah ada yang kurang bagus gitu. Baik ya. Baik dok, ini terima kasih pertanyaannya untuk Mas Sidney sama tadi udah dijawab semua ya tentang veneer. Selanjutnya dari Mbak Aulia Idris, ini pertanyaannya, implan gigi amankah untuk pasien DM dok, diabetes mellitus? Untuk pasien DM sendiri hubungannya dengan gigi memang banyak. Kalau untuk implan itu gigi tiruan permanen yang akan ditanam ke tulang. Otomatis kan kita akan melakukan bedah minor. Nah jadi pasien ini DM-nya harus terkontrol dulu. Jadi harus terkontrol, sudah cek dokter dan pasti aman untuk tidak naik turun lagi DM-nya. Jadi sebenarnya bisa selama pasiennya ini terkontrol DM-nya. Gula darahnya itu terkontrol gitu ya dok ya. Selama dia terkontrol terus dan belakangan misalnya jarang naik, bisa kita pasangkan implan gigi. Baik. Baik, jadi boleh saja Mbak Aulia jawaban Dr. Evan, tapi tadi pastikan gula darahnya terkontrol dengan baik. Jadi juga tetap harus datang ke dokter penyakit dalamnya untuk mengontrol kadar gula darahnya gitu ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Roy Bento. Assalamualaikum, mau nanya, gigi atas sudah keropos, aman tidak kalau pakai gigi pasangan dok? Jadi giginya udah keropos, mau pakai gigi tiruan yang dipasang, maksudnya mungkin gitu kali ya dok ya? Itu aman tidak dok, seperti itu? Jadi gini, untuk memasang gigi pasangan itu sendiri kan giginya sudah harus tidak ada gigi dulu, baru kita pasang gigi tiruan. Misalnya giginya keropos, berarti kan dia masih ada gigi. Nah, kalau masih ada gigi seperti ini, biasanya ya disarung, tapi harus dirawat dulu baru bisa disarung. Jadi tetap ada perawatan sebelum pemasangan gigi tiruan itu ada. Misalnya disarung itu giginya sudah harus benar-benar steril, sudah bersih dulu, tidak ada lubang yang masih kotor, dibersihkan dulu baru bisa dipasang gigi sarung. Gitu. Baik, itu ya Mas Roy Bento. Nah, jadi sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Saya berterima kasih sekali buat teman-teman di Facebook maupun di Instagram yang sudah bergabung. Ini karena waktunya sudah habis dok, tidak terasa sudah ya cukup lama mulai dari dokter menjelaskan. Oh, ada pertanyaan satu lagi Mbak. Itu. Oh ya, jadi ini penutup buat Mas Ahmad Syarkawi ya, dapat jackpot nih. Dok, apakah bedanya bleaching sama veneer, mana yang lebih bagus untuk pasien yang email giginya sudah terkikis? Untuk
pemilihan apakah di bleaching atau di veneer, kita biasanya kan berarti dia milih, berarti ini kasus seperti ini kalau perubahan warna, karena dia pilihnya bleaching atau veneer. Nanti kita lihat seberapa banyak perubahan warnanya. Kalau bleaching itu tidak permanen, jadi setelah beberapa lama, misalnya 1 tahun, 1,5 tahun, giginya kalau pasien tidak bisa jaga makannya akan kembali lagi warnanya, gitu. Jadi tidak selamanya kalau untuk bleaching itu. Iya, Nah, baik. jadi misalnya mau yang lebih lama dan pasiennya bisa menjaga, ya kita lebih ke veneer, gitu. Baik. Jadi tergantung dari kondisi mulut pasien juga, gitu. Baik dok. Ini terakhir dok, ada tambahan lagi dok. Ini mau curhat nih dok. Jadi katanya giginya itu banyak banget yang rusak, intinya lah dok, udah banyak lubangnya. Sebenarnya ada juga gigi-gigi yang patah, pengen ke dokter gigi cuma takut. Tapi sampai sejauh ini sih nggak ada keluhan, hanya kurang pede aja dok. Tapi ada rencana tanam gigi. Ini curhat juga ke bidang sehari panjang banget. Begini mesti main ke Muardi. Iya, main ke Muardi aja deh mas, biar nanti curhatnya didengerin dulu sama dokter Evan itu. Kemudian pemilihannya crown atau bridge itu juga. Nah kan ya, makanya mesti lihat dulu. Iya benar. Nanti curhat sambil diperiksa ceritanya mas, gitu ya. Oke. Baiklah, ini kita dapat pujian dok, host dan narsum keren. Terima kasih. Ini narsumnya udah yang kedua, hostnya baru pertama. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah mau bergabung hari ini di Facebook maupun Instagram. Hasil rekaman hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, di YouTube, di RSUD Dr. Muardi ya. Jadi di Instagram bisa, di Facebook bisa, dan YouTube juga bisa. Di Instagram, Facebook, YouTube Muardi bisa dilihat kembali. Nah, kemudian setelah melihat jangan lupa untuk klik follow, kemudian subscribe dan juga share dari video kita hari ini. Semakin banyak yang kalian bagi ke teman-teman, nanti semakin banyak juga yang mengetahui ilmu dan sharing kita pada kesempatan pagi hari ini. Itu ya. Oke, terima kasih Dokter Evan, terima kasih juga tim yang sudah menyiapkan acara pada pagi hari ini di acara Muardi Wae. Sampai ketemu lagi pekan depan. Ya. Dah, terima kasih.